Sudah lebih dari sepekan, air mata dan lumpur masih menyelimuti saudara-saudara kita di Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat bukan sekadar cerita tentang alam yang murka, tapi juga tentang ratusan nyawa yang hilang dan ribuan lainnya yang menanti kepastian. Data terbaru dari BNPB per Senin 8 Desember pagi ini sungguh menyesakkan dada. Korban meninggal dunia kini melonjak menjadi 929 jiwa, dengan 274 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga mengakibatkan sekitar 5.000 warga luka-luka dan menyebabkan kerusakan pada lebih dari 155.000 rumah warga. Di tengah duka yang semakin mendalam ini, muncul satu perdebatan hangat di ruang publik. Mengapa bencana semasif ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Hari ini, selama 15 menit ke depan, kita akan membedah polemik ini. Apakah status nasional adalah kunci segalanya? Atau justru seperti kata editorial RRI dan para pakar, kita terjebak dalam ilusi label administratif? Desakan itu nyata, saudara. Di media sosial, tagar-tagar yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana di Sumatera terus bergema. Publik melihat skala kerusakan yang melintasi batas provinsi, mulai dari Aceh hingga Riau, sebagai bukti bahwa pemerintah daerah tak mungkin sanggup berjalan sendiri. Narasi yang berkembang adalah, jika tidak jadi bencana nasional, berarti pemerintah pusat abai. Namun, benarkah demikian? Editorial RRI hari ini menyoroti satu poin krusial. Persoalan di lapangan tidak sesederhana suara yang viral. Ketika bencana besar terjadi, banyak yang beranggapan otomatis harus dinaikkan menjadi bencana nasional. Padahal, faktanya di lapangan, pemerintah pusat dan daerah terus bergerak. PLN bekerja sejak jam-jam awal. TNI Polri mengerahkan Hercules dan helikopter. Dan logistik dikirim lewat darat, laut, hingga udara. Semua langkah cepat itu dilakukan tanpa harus menunggu status bencana nasional. Itu tadi kutipan dari editorial RRI. Poinnya jelas, bantuan sudah bergerak. Tapi jika bantuan sudah turun, mengapa polemik status ini tetap ada? Kita akan membahasnya dari kacamata akademis. Kita beralih ke Yogyakarta. Profesor Jati Mardiatno, pakar dari Pusat Studi Bencana, PSBA Universitas Gadjah Mada, memberikan pandangan yang menarik. Bagi beliau, penetapan status bukanlah soal emosi atau jumlah korban semata, melainkan soal tata kelola pemerintahan. Prof. Jati mengingatkan kita tentang bahaya kelumpuhan birokrasi daerah. Penetapan status harus mengikuti mekanisme berjenjang. Selama pemerintah daerah melalui BPBD masih mampu menjalankan fungsinya, status bencana nasional belum perlu diterapkan. Justru saya khawatir, jika status langsung ditarik ke pusat, peran daerah akan mati. Semua tim pusat datang, sementara orang daerah yang paling paham medan malah tidak diberi ruang. Analisis Prof. Jati ini sejalan dengan apa yang digarisbawahi oleh editorial RRI. Syarat hukum bencana nasional itu ketat. Status itu baru berlaku jika gubernur menyatakan secara resmi bahwa daerahnya lumpuh total, tidak bisa memobilisasi sumber daya, dan sistem komando mati. Faktanya, gubernur di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih ada di sana. Mereka masih memimpin rapat, menandatangani surat keputusan darurat, dan mengkoordinasikan alat berat. Jika pusat mengambil alih statusnya sekarang, secara hukum itu justru bisa menyalahi prosedur otonomi daerah yang kita anut. Jadi, kuncinya ada pada kata kolaps. Selama Pemda belum kolaps, pusat posisinya adalah backup, bukan komandan utama. Tapi pendengar, tentu muncul pertanyaan, kalau bukan bencana nasional, apakah dananya cukup? Ini adalah kekhawatiran terbesar publik. Uang. Ada anggapan bahwa tanpa label nasional, dana bantuan akan seret. Apakah benar demikian? Pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan jaminan tegas. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam situasi darurat, pemerintah memiliki instrumen yang disebut Dana Siap Pakai atau DSP.
Dana ini ada di anggaran BNPB dan bisa dicairkan sewaktu-waktu pada saat tanggap darurat, tanpa menunggu status bencana nasional. Akses dana ini dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Betul sekali, artinya keran anggaran sudah dibuka lebar. Kendala di lapangan saat ini bukan soal ada atau tidaknya uang, tapi lebih kepada akses fisik. Editorial RRI menyoroti bahwa prioritas utama sekarang adalah membuka akses jalan yang terputus agar logistik DSP tadi bisa sampai ke tangan korban. Profesor Jati dari UGM bahkan menambahkan kritik tajam soal anggaran ini. Menurutnya, kita terlalu sibuk meributkan anggaran saat bencana, padahal yang lebih penting adalah anggaran pra-bencana. Sebetulnya anggaran penanggulangan bencana itu minimal harus disiapkan 1% dari total anggaran daerah, dan proporsi terbesar seharusnya bukan di darurat atau pasca bencana, tapi di mitigasi. Investasi pencegahan jauh lebih efisien daripada biaya pemulihan. Kita sudah mendengar dari sisi hukum, akademis, dan pemerintah. Sekarang, mari kita jernihkan pikiran. Editorial RRI hari ini memberikan pesan yang sangat kuat. Penetapan status bukan soal gengsi atau popularitas keputusan, tetapi soal kapasitas daerah dan efektivitas penanganan. Jangan sampai energi kita habis untuk berdebat soal label nasional atau daerah. Sementara korban di pengungsian butuh selimut dan air bersih. Yang dibutuhkan rakyat Sumatera saat ini adalah kerja nyata, bukan status di atas kertas. Benar, dan perlu dicatat, peringatan dini dari BMKG sebenarnya sudah ada sebelum bencana terjadi. Profesor Jati menyoroti bahwa respon daerah terhadap peringatan dini inilah yang seringkali lambat. Kedepan, ini yang harus diperbaiki. Bukan sekadar menuntut status nasional saat bencana terjadi, tapi menuntut kesiapsiagaan daerah sebelum bencana datang. Solidaritas kita sebagai bangsa sedang diuji. Bantuan dari Jawa Barat, dari pusat, dari berbagai elemen masyarakat sudah mengalir ke Sumatera. Ini membuktikan bahwa tanpa label bencana nasional pun, rasa persaudaraan kita sudah menasional. Saudara, dari polemik ini kita belajar satu hal penting. Dalam manajemen bencana, kecepatan dan ketepatan lebih berharga daripada sebuah status administratif. Pemerintah pusat sudah menjamin dukungan penuh tanpa mengambil alih kemudi dari daerah. Pakar UGM mengingatkan kita untuk menghormati otonomi dan fokus pada mitigasi masa depan. Dan RRI melalui editorialnya mengajak kita untuk berhenti berdebat di media sosial dan mulai fokus pada solidaritas kemanusiaan. Mari kita doakan agar proses evakuasi berjalan lancar dan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diberikan kekuatan.